Halo teman-teman cuan, selamat datang kembali di channel Cuanologi. Di sini saya bakal langsung aja bahas lagi ya. Kita bakal bahas lebih lanjut soal yang kemarin belum kebahas ya, yaitu CHOQ. Nah di sini sebelumnya saya udah bahas ya, ada BOSS, ada inducement, terus high valid, low valid, itu kita udah bahas semua. Dan kita juga udah tahu ya cara identifikasinya gimana. Nah tinggal satu lagi nih, CHOQ ini identifikasi terkuat gitu ya. Kita harus tahu banget yang namanya CHOQ ini karena dia bakal menentukan arah pasar gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman kita terjun lagi ke marketnya. Kita di sini udah bisa lihat ya, ini hasil gambaran kita kemarin, hasil kotretan kita kemarin. Kita bakal lanjut lagi mengidentifikasi candle-candle selanjutnya guys ya, untuk mencari high valid dan low validnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada swing high di sini ya guys ya. Cuma di sini kita lihat dulu apakah dia menjadi low valid atau tidak. Kita lihat di sini dia ada inducementnya di sebelah sini ya. Nah, oke. Dia berhasil di break ya guys, otomatis dia bisa dibilang sebagai high valid. Wait a minute. Guys ya. Lanjut lagi ke atas guys. Di sini ada swing high lagi di sini ya, dan dia juga berhasil inducementnya di break ya guys ya di sini. Kita lihat. Nah, otomatis dia menjadi high valid juga. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya. Kita terus aja mengidentifikasi untuk melihat pergerakan pasarnya ya. Dan sini pun swing low-nya terkonfirmasi menjadi high valid karena adanya BOSS. Kayak gitu guys ya. Ini kita harus sering banget latihan kayak gini supaya kita tahu gitu ya cara ngelihat. Bahkan tanpa kita gambar-gambar kayak gini pun harusnya kita udah tahu. Nah, sini dia ada swing high lagi di sini guys ya. Cuman apakah dia inducementnya berhasil ke break? Nah, inducement di mana guys? Dia inducementnya jauh banget ya guys, ada di sini. Pullback terakhir yang berhasil nge-sweep ya, nge-swipe harganya. Kita coba lihat, nah ini inducementnya belum ada yang nge-break ya guys ya. Otomatis dia belum berhasil menjadi high valid ya. Cuma inducementnya juga kita hapus dulu aja. Kita move ke atas, di sini ada higher high lagi guys. Di sini ada higher high lagi, kita lihat lagi. Dia akan menjadi calon high valid asalkan inducementnya ke break. Kita lihat inducementnya ada di sebelah sini guys. Dan di sini pun dia belum ada yang berhasil nge-break ya guys ya. Otomatis kita bakal move lagi terus ke atas, oke? Mencari higher high lagi karena di sini ada higher high lagi dan lagi ya. Sampai kita ke sini aja guys ya langsung ya. Nah, di sini dia ada higher high lagi. Oke, dia akan menjadi calon high valid dengan catatan inducementnya berhasil ke break. Dan kita lihat di sini ada inducementnya di sebelah sini guys ya. Karena dia berhasil nge-sweep dan dia pun berhasil di break oleh candle selanjutnya, dan otomatis yang tadinya swing high gini dia otomatis menjadi high valid ya guys ya. Kita sip. Jadi ya kayak gitu guys ya, cukup jauh banget perjalanannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih guys ya, pergerakan market structure yang validnya ya guys ya. Dari kemarin ya yang udah kita identifikasi, ini tuh pergerakannya kayak gini guys. Dari high valid ini dia gerak ke bawah kayak gini guys ya. Terus dia lanjut lagi ke atas. Jadi kayak gitu guys. Kita melihat high valid dan low valid itu adalah untuk melihat pergerakan marketnya ya, pergerakan pasarnya. Jadi buat pergerakan candle-candle di dalamnya gitu ya, misalnya kayak gini ya, yang kayak gini, terus ada yang naik-naik ke atas, naik turun ke atas ini. Nah, itu cuma satu movement aja guys. Jadi yang kita lihat di sini ya, meskipun dia ada naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu tuh bukan merupakan structure yang valid, karena yang structure yang valid itu yang kita tandain dari tadi ya, high valid, low valid. Nah, itu tuh cuman satu movement aja ya guys ya. Sedangkan gerakan besarnya itu yang udah kita tandain ini ya guys ya, yang digaris-garisin. Itulah fungsinya kita mengidentifikasi yang namanya structure validnya guys ya. Ini agak berantakan tapi semoga kalian paham lah ya. Kalau misalkan kalian nonton dari awal gitu ya, kalian nonton dari awal dan gak di skip-skip, ini bakal paham banget. Cuman emang sekarang konten udah cukup berantakan. Coba kalau saya saranin ya guys ya, jangan sampai kalian skip-skip videonya supaya kalian gak ketinggalan poin-poin pentingnya gitu ya. Tuh lihat gambaran kita atau kontrak kita udah cukup kuat banget ya untuk melihat pergerakan pasar, dan juga sejalan ya dengan pergerakan pasar sekarang yaitu bullish ya. Tadi kita udah lihat atau di video sebelumnya kita udah lihat bahwa di higher time frame kita tuh lagi bullish ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita melihat ya pergerakan candlenya tuh cenderung dia bakal turun ke bawah terus guys ya. Dari high valid ini dia malah terus turun lagi ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi ya, untuk mencari lower low ya, lower low atau swing low untuk menjadi calon low valid selanjutnya. Nah, di sini kita lihat tuh dia makin turun lagi ke bawah. Nah, di sini guys kita harus melihat yang namanya calon-calon CHOQ gitu ya, calon-calon perubahan karakter. Gimana caranya?
Nah, sebelumnya kalian harus paham dulu apa itu yang disebut dengan COC. COC itu adalah change of character atau perubahan karakter ya. Jadi syarat terjadinya COC itu adalah dengan cara ngebreak low valid ya. Kalau misalkan kalian lagi di market uptrend atau lagi di market bullish. Jadi kalau misalkan sampai low validnya ke break gitu ya saat lagi uptrend, terus low validnya ke break, nah itu otomatis akan terjadi yang namanya change of character atau perubahan karakter. Nah itu harus banget melihat gitu ya structure itu supaya kalian gak kecolongan, karena takutnya kalian lagi buy tiba-tiba ada si COC ini. Nah ini bahaya banget ya guys ya. Jadi kita lagi-lagi saya ingatkan gitu ya, kita wajib banget gitu ya mempelajari cara mengidentifikasi market structure ini guys, supaya kita nggak kegocek gitu ya sama market. Oke, kita langsung tandain aja deh guys di sini, karena emang udah ada pertanda nih ya bakal ke break structure-nya si low valid ini. Kita bakal kasih tanda dulu aja. Ini bakal menjadi calon ya. Oke, jadi ini ya guys ya, kita udah tandain. Di sini ada calon COC. Oke, kita sambil lanjut dulu aja. Di sini kita lihat. Nah, lihat ya guys ya. Di sini ada yang namanya lower low ya. Ini udah menjadi swing low dan bakal menjadi low valid kalau si high valid ini berhasil di break. Jadi kayak gitu guys. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman, swipe lagi. Nah ini guys, lihat ya. Di sini ya, yang tadinya dia akan menjadi calon low valid gitu ya. Asalkan bos ini di atas ini terjadi gitu ya, akan terjadi bos kalau misalkan candlenya naik ke atas. Tapi ternyata dia malah turun ke bawah ya guys ya. Kalau misalkan candlenya ternyata dia naiknya ke atas nih, terus dia berhasil nge-break, nah otomatis candle yang di bawah ini akan menjadi low valid. Tapi kalau misalkan candlenya dia malah turun ke bawah kayak gini dan berhasil ngebreak si calon COC ini gitu ya, dia berhasil ngebreak low valid sebelumnya. Ini kita hapus dulu. Nah kalau sampai dia berhasil ngebreak ya, nah otomatis ini bukan lagi calon COC ya, dia udah berhasil menjadi yang namanya COC atau change of character, perubahan karakter. Nah dari sini guys ya, udah bisa kita simpulkan gitu ya, dengan adanya COC ini. Dan ini pun udah tervalidasi ya guys ya. Dia bukan hanya termitigasi atau bukan hanya ke-break oleh shadow-nya, tapi dia udah ke-break sama body ya guys di sini ya. Jadi dia udah bener-bener kuat banget nih, ini udah terkonfirmasi banget dia bakal turun ke bawah. Coba kita lihat ya guys ya. Nih, kita kasih lihat gambar lebih besarnya. Tuh lihat guys. Dia langsung terjun ke bawah guys. Jadi kayak gitulah guys, manfaat gitu ya, kegunaan dari membaca market structure kayak gini guys. Jadi kita tahu gitu arah market tuh bakal kemana. Dengan adanya bos berarti dia bakal naik ke atas lagi. Dengan adanya COC dia bakal berubah karakternya gitu ya. Dari yang tadi misal lagi uptrend dia bakal turun ke bawah, terus dari downtrend dia bakal naik ke atas. Itu semua bisa kita antisipasi, bisa kita identifikasi dengan cara membaca gitu market structure-nya. Kayak gitu guys. Jadi sepenting itu ya guys ya. Buat kalian yang belum paham gitu, yang kurang paham sama yang saya jelasin, coba deh kalian putar ulang lagi videonya, kalian pahami, resapi gitu ya. Kalian ulang-ulang aja video sampai paham. Karena saya juga dulu belajarnya seperti itu ya guys ya. Latihan juga ya di marketnya, supaya saya benar-benar paham gimana cara mengidentifikasi yang namanya low valid, high valid. Karena itu benar-benar bakal menjadi bekal kita ke depannya dalam trading di dunia forex. Oke, so jadi itu aja buat video kali ini guys. Buat kalian yang belum paham, boleh banget langsung tanyain aja di kolom komentar. Nanti saya bakal bahas lebih lanjut di video selanjutnya kalau misalkan masih belum paham. Terus juga saya saranin kalau misalkan emang belum paham banget, tonton dari awal videonya, dari part 1 yang kemarin udah saya bahas. Itu saya udah jelasin cukup jelas, dan juga kalau misalkan kalian dengerin dengan seksama itu bakal mudah dipahami banget. Dan jangan lupa untuk terus belajar, terus coba gitu ya, coba untuk menganalisa market langsung gitu ya di marketnya, supaya kalian udah benar-benar di luar kepala gitu ya kalau untuk mengidentifikasi kayak gini, karena ini tuh benar-benar dasar banget guys. Oke, buat kalian yang pengen ada bahasan lagi gitu ya, bahasan topik-topik lainnya, boleh banget langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Terus juga buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa mencet like, terus juga share ke teman-teman kalian supaya kalian bisa belajar bareng sama teman-teman kalian. Terus juga klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Cuanology. Okay, so that's it for today guys. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.